Oke. Kan lumayan. Tadi kamu kan udah cerita tentang OC-mu sama kenapa Cerita kamu Imagi. buat cerita itu. Oh, Aku ngerasanya sih karakter yang paling nempel sama kamu yang nunjukin personality-mu banget itu si Burek ya. Iya nggak sih? Sebenarnya enggak sih. Jadi main karakter gue tuh ada 6 dulunya. Terus sekarang tinggal 5. 6 itu siapa aja? Jadi gue sendiri namanya masih tetap Faiz. Terus si Burek, si Ziva, Alesia, sama Kak. Yang satunya lagi namanya Rorim. Ya, Kak. Rorim. Kak atau Kak? Kak. Entah kenapa dia punya pikiran tuh bikin OC cuma 2 sukata. Itu banyak banget OC gue cuma 2 sukata. Dan ya itu doang, namanya cuma 2 sukata doang. Oh. Terus gimana? Kamu prosesnya kalau bisa buat 6 OC itu gimana? Jadi itu apa ya, kayak ibaratkan sifat-sifat yang kepribadian yang ada atau enggak yang pingin gue punya gitu. Bukan pingin punya, masa gue pengen jadi cewek? Ini ya. Itu nggak apa-apa sebenarnya. Kan open mind. Jadi ya bener sih. Jadi ya sewajarnya kalau misal tahu mungkin lu juga pernah baca meme. Dulu tuh kalau cowok gambar tuh Satria yang kuat-kuat, cewek gambar Barbie dulu, zaman dulu atau pas zaman kecil. Sekarang dibalik, yang cewek ingin gambar cowok, yang cowok ingin gambar cewek gitu kan. Oke. Ya, dia juga dulu hanya juga gitu, dia juga pengen punya karakter yang bisa dibilang keren menurut gua pas dulu, dan ya itu muncullah si Burek itu, dan dia juga hitungannya selama berapa tahun dari kerja misalnya ya 2012 bulan Juli tanggal 8. Hafal sampai hafal. Ya gue baca aslinya tuh. Dan ya dari situ berarti udah berapa tahun? 8 tahun gitu kan ya. 8 tahun tuh dia juga ada perubahan kesini yang menurut gue lebih cocoknya ini tuh kemana larinya, karena kan dia nyambung juga ke ceritanya Imagi kan ya. Dia harus gue tata biar dia nggak terlalu anjlok sama karakter yang lain kan. Kalau misal kita punya 2 karakter yang sifatnya sama di satu tempat kan kerasa ini useless ini yang satunya karena ada ini, kenapa harus ada 2 gitu kan. Nah, gue berusaha ngebalancing itu karena kan kalau view orang kan mesti yang namanya keren kan pasti udah kepatok ke satu tempat kan ya. Oh keren yang menurut gue yang kalem, yang dingin, yang cold gitu ya. Sasuke banget. Pasti gitu. kita, nah iya Sasuke banget gitu. Kita bikin karakter walaupun banyak, ntar larinya sama ke Sasuke semua karena keren di mata kita gitu kan. Ya bener, dulunya ya gue bikin karakter ya banyak, karakter random tuh banyak banget dan sifatnya sama semua. Nah setelah gue eliminasi dan yang keluar si Burek, ya udah yang sekarang si Burek. Oke. Ini gitu. Yang dia kalau misal ditanya tadi kan apakah sifat gue sendiri tuh sama kayak Burek? Ada kondisi gue sama kayak Burek, ada kondisi enggak. Jadi kalau misal ditanya berapa persen, paling kalau gue yang kadang lebih ke Burek itu cuma sekitar 30% doang. Gimana kamu prosesnya nyiptain karakter-karakter itu? Kayak aku kan punya OC juga, tapi bukan kucing balistik. Namanya itu Angin. Jadi tuh Angin tuh kayak gimana ya bilangnya? Kayak gambaran diriku sendiri. Cuma versi sempurnanya. Kalau aku lihatnya gitu. Nah, kalau Angin itu kan lebih ke dia konfliknya itu kayak dia selalu bertanya yang aku lakuin itu udah bener atau belum gitu. Dia selalu bertanya kayak gitu. Nah, itu kan awalnya kan aku juga selalu mempertanyakan itu, yang aku lakuin itu bener apa enggak sih gitu. Akhirnya aku gambarin itu pakai Angin. Kayak kalau aku bilang itu udah kayak jurnalku gitu loh, pemikiranku itu ada di Angin gitu. Kayak ya bener sih katamu, kayak OC itu anak dari penulis gitu. bener sih, aku setuju banget. Nah kalau kamu nyiptainnya gimana? Kalau aku kan proses sama. Jadi ya tadi kan yang gue omongin itu kan dulunya pengen punya sifat atau enggak
pengen punya pandangan ke depan, gue pengen jadi kayak karakter ini gitu kan. Tapi Nah, karakter ya. tapi beda. Kamu tuh 6, aku kan cuma 1. Iya. Karena awalnya ya dulu gue pengennya adalah gue cuma punya satu aja sih Burek gitu kan. Cuma semakin kesini gak bisa gue punya si Burek dengan sifat B, sifat A, sifat C kan. Masa iya Burek ntar dia udah kelihatan keren tapi banci si Kak Jipal cewek kan enggak kan. Nah ya ujung-ujungnya ada ya, emang ada karakter orang yang punya banyak kepribadian gitu kan. Nah daripada gue tumpuk semua kepribadian dalam satu karakter, mending gue pisahin. Soalnya kalau misal gue pisahin, gue bisa narik audiens lebih banyak. Oke. Jadi itu gue mulai misalnya tuh udah pas mulai tahu kalau misal ada karakter ini disenengin, kenapa nggak gue bikin lebih banyak, itu lebih nyangkut banyak lagi. Nah itu mulai dari situ gue bener-bener misahin, karena kan dulunya Burek doang. Terus Ziva itu kalau nggak salah dia mulai gue visualisasiin itu pas masuk SMA, jadi sekitar 3 tahun setelah si Burek lahir. Jadi kalau Burek 2012 tanggal bulan Juli, si Ziva itu dia lahirnya 2015. Oke. Tanggal 10 Februari. Ya. Walaupun ini fun fact nih. Apa? Walaupun namanya si Ziva itu lahirnya bareng sama Burek. Nah. Bentar. Kok terus gimana? Itu ceritanya Ziva itu siapanya si Burek jadinya? Nah, ini ngomongin nama dulu ya nih. Okay, jadi dulu kan itu kan zaman-zaman SMP ya, zaman-zaman dimana gue kalau salah belum punya wifi gitu. Iya belum, masih pakai modem biasa gitu kan. Jadi masih ke warnet buat main game dan kawan-kawan sama teman-teman juga. Nah dulu pas di warnet ya gue punya nama itu Burek kan. Nah pas mau namanya pasti prepaid atau enggak paketan di warnetnya itu kan pakai nama akun gitu. Nah karena gue mau ngasih nama Burek kan panjang, BLUEREX kan berapa tuh 7 huruf kan ya, 7 huruf panjangan sama masalahnya, ternyata cuma minta sekitar 4-5 huruf doang kalau nggak salah. Nah ya udah, karena nggak ada nama lain, gue bener-bener belum punya nama yang sembrono sampai sekarang. Ya udah ngomong, ya udah Faiz aja mas gitu. Nah masnya bilang, oh Faiz udah ada yang make gitu. Pasaran namanya. Ya udah gue bener-bener bingung gitu. Siapa? Tawannya masnya nyeplos. Ya udah Ziva aja. Gue bener-bener kepikiran, oh Ziva, ya udah Ziva aja boleh dah gitu. Okay. Gue juga rasa kok kayaknya keren gitu kan. Nah jadi pas di warnet itu namanya Ziva sampai titik 2016-2017 kan gue mulai mempertanyakan nih, kok teman-teman gue bisa punya nama karakter ini. Nah gue nanya lagi, gue dapet Burek dari mana, kok siapa tahu ditanyain atau apa, gue ada jawaban gitu. Ada Burek ketemu, terus si Ziva, gue mikir si Ziva tuh dapat dari warnet, gue masih inget dari mas-mas warnet. Terus dia dapat dari mana kan, muncul pertanyaan itu kan. Nah pas gue ngecek seragam, jadi kan dia waktu itu sama ngeliatin lemari, nggak tahu kenapa gitu, seragam gue tulisan Faiz gitu. Faiz dia balik Ziaf. Jangan bilang masnya pas lagi mikir nama dia ngelihat name tag gua terus dibalik Ziva. Masih iya bener ya. Masih lagi nyimpeng gitu. Lagi hurufnya lari-lari gitu jadi. Dia ngambil nama dari nama gua. Oke, gue baru tahu itu setelah berapa tahun baru itu. 2016 4 tahunan ya, 4 tahun 5 tahun gue baru ngeh kalau Ziva itu ternyata diambil dari nama gue sendiri. Ya udahlah, oke lah, saya ada jawaban gitu lah kalau misalnya yang nanya Ziva dari mana namanya, ya dari mas warnet aja gitu. Ya muncullah anak-anakku yang banyak. Nah terus tadi kan belum jawab pertanyaannya, terus jadinya ini Ziva siapanya si Burek? Jadi dulunya sih awalnya nih gue pengen nambahin kan si Burek sendirian tuh, ya udah gue pengen tambahin temen aja, gue bikin temen aja dah, temen cewek. Namanya sebenarnya belum Ziva karena gue masih miss sama nama cewek, gue namain Blue Rose. Lagi Blue sama Rose. Gak tahu kenapa. Aduh, kok terlalu monoton ya. Dia bener-bener nge-flash flame berapa kali sebagai gara-gara Blue Rose ya. Ya udah gue bolak-balik lagi. Ya, akhirnya pakai nama Ziva. Awalnya jadi gue kasih temen. Terus makin kesini
kok kurang asik kalau misal temen. Nah pilihannya dua kan ya, tuh, antara dia punya hubungan pacar atau enggak dia keluarganya si Burek gitu. Ya udah, setelah gue obrek-abrik lagi, dan tadi kalau misal lo kan tadi personal ya, dari pribadi lo kan ya. Ya udah, karena si Burek juga gitu, ya udah gue samain. Jadi ibaratkan gue misal punya karakter si Faiz muncul, jebret lahir. Gue temenan sama Burek, sama temenan sama Siva gitu kan. Nah gimana caranya gue nyatuin dari temen itu biar lebih deket lagi. Ada awalnya kayak sahabatan, terus kurang cocok sama sahabat, ya udah alhasil gue bikin keluarga. Nah si Siva itu adiknya si Burek. Oh, adiknya. Ketangkep sama situ. Terus bapak ibunya ada? Nah kan muncul banyak itu juga kan. Itu gue hot sekitar 2000 berapa itu kan itu. Gue mulai bikin karakter Faiz kalau 2017 atau 2016 gitu, sekitar 2016-2017. Gue hot sampai bener-bener 2019 kemarin. Itu baru gue bikin kayaknya lebih asik kalau misalkan gue awal ngenalin ke teman-teman kan, oh Burek sama Ziva itu temen imajinasi Faiz gitu kan ya. Jadi dia emang nganggep karakter Faiz itu kayak keluarganya, tapi sebenarnya bukan gitu kan. Sebenarnya itu kayak temen deket, sahabat deket doang. Nah jadi gue dari titik itu mulai bisa motong, oh orang tuanya Faiz bukan berarti orang tuanya Burek sama Ziva, ya kan? Karena ya bukan keluarga, mereka bertiga aja bukan keluarga, mereka kepotong temen dekat yang kebetulan temen dekat sampai keluargaan. Nah di situ gue baru berani masukin anak-anak baru lagi. Jadi setelah kan dia juga punya anxiety dan kawan-kawan gitu kan. Nah gue merasa kayaknya rasa gagal buat ngebuild Imagi gitu. Alhasil waktu 2019 tuh gue pikiran, enggak, 2019 juga udah banyak gue sempat kerasa udah gue hapus aja lah anak-anak gue lah. Udah capek gitu, udah berkali-kali gitu. Dan ya 2019 kemarin yang hitungannya paling ekstrim, jadi dari tadi kan 6 OC itu kan ya. 6 OC itu gue hapus satu-satu, jadi gue kasih cerita kayak kenapa ada si Kak, kenapa ada si Alesia, kenapa ada si Rotin, kenapa ada si Kak, kenapa ada si Burek. Jadi mereka punya squad sendiri-sendiri. Nah di ceritanya tuh kayak perpisahan gitu, itu perpisahan salah satu. Karena gue sering gambarnya kan, gue bukan tipe orang yang sering gambar fan art kan ya, beda sama yang lain kan. Gue ngefans sama ini, gue bikin fan art ini. Nah kan gue lebih ke ngembangin OC kan. Jadi yang gue gambar ya kalau nggak Diva, Burek, atau nggak mungkin karakter yang lain yang itu masih semuanya di OC gue sendiri gitu. Setelah itu titik di chapternya si Ziva kan ketarik si Ziva udah dihapus kan. Nah gue bener-bener bingung, gue jadi gambar cowok mulu, gambar Burek mulu, gue pengen gambar cewek sekali-kali. Cuma kalau gambar Ziva lagi berarti hidup lagi dong, ya kan. Jadi di situ mulai bimbang, ya udahlah gue kepikiran gue bikin OC baru buat kalau semisal kemarin pas mulai gue tarik lagi, kok malah pada teman-teman gue pada mulai nanyain lagi loh, kenapa kok dihapus, mereka baru care gitu, di situ mereka baru care. Jadi gue yang awalnya anxiety dan depresi menjadi sosial eksperimen. Yang awalnya tidak produktif menjadi produktif gitu kan. Nah setelah gue mulai ngapus sampai di titik Ziva, di situ mulai pada ibaratkan klimaks, pada heboh. Lah kenapa sedih, kenapa kok si Ziva innalillahi gitu. Ziva mati kan, Ziva ini pada mulai heboh. Nah di titik itu baru kesempatan lagi gue counter, gue putar balikin arus yang awalnya turun, ngebut momentum, gue balikin ke atas buat ngenalin Ziva sama Burek itu punya orang tua ternyata. Nah jadi itu ibaratkan nge-rebranding. Setelah mereka mungkin ibaratkan udah nggak ada, gue tarik kayak prequelnya. Mereka punya orang tua, ini si Queen sama namanya si. Nah dia itu baru dijelasin. Queen sama C. Ya ampun namanya. Itu tanya spoiler kali. Jadi itu dia pakai kode name beberapa. Oke. Namanya C. Aku mau tanya, kan tadi aku udah tanya gimana prosesmu sampai ke sini. Maksudnya sampai ke itu suara apa? Keyboard. Sampai
bisa jadi ke tahap ini gitu loh. Nah terus kayak tadi aku misalnya aku kenapa ambil psikologi itu kan karena Batman. pengen jadi Batman. Iya, pengen jadi Batman. Terus kamu ada nggak? Aku kan termasuk orang yang percaya kalau pop culture itu membentuk paradigma masyarakat. Kayak yang tadi aku bilang gitu loh. Enggak ding, aku belum bilang apa-apa, cuma tadi aku bilang apa sih di Discord? Ya pokoknya podcast tentang paradigma gitu ya. Nah, kalau menurutmu sendiri paradigmamu itu terbentuk dari apa? Maksudnya kerangka berpikirmu itu kenapa ada nggak pop culture yang bisa buat kamu jadi kayak gini? Mungkin game, kamu kan nge-game juga kan? Atau buku, kamu baca buku nggak? Kalau aku baca, kamu baca nggak? Baca cuma jarang. lebih ke artikel daripada baca buku asli. Oh, okay. Ada nggak? Kayak kalau diomongin garis besarnya kayak referensi ya. Dulu itu apa ya? Kadang bisa tanya referensi kenapa gue jadi kayak gini ya. Kalau misal dibilang ya gue dari orang tua gue, karena orang tua gue yang ngasih nama gue Faiz. Jadi kan nama gue Faiz Muhammad Yusuf. Dimana yang ada apinya cuma Faiz doang. Muhammad itu nabi, Yusuf juga nabi. Ya kan? Nah jadi doa orang tua gue mungkin kan memang Muhammad dia biar bisa mengajarin kan atau menyalurkan sesuatu gitu kan. Yusuf mungkin secara fisik gitu ya Nabi Yusuf atau kenapa. Terus Faiz itu artinya beruntung. Nah dari titik itu gue dulu tuh mikir pas SD tuh mikir beruntung tuh kayak misal kita beli jajan, beli ciki dapat hadiah kan beruntung kan, itu kan selamat kamu beruntung gitu. Nah gue cuma mikir masih sekelas kakap itu, jadi kita mainan apa menang kan nama gue Faiz ya, gue sombonginnya gitu dulu. Kita beli tadi jajan dapat hadiah ya karena nama gue Faiz ya, gue dulu masih berpikir titik itu. Sampai kayak beberapa titik kayak misal kita ngomongin pemahaman dalam ya nih ya, kan masuk SMP kan beberapa pasti ada yang kalau anak lu anak berapa Bar? Aku anak ke 4. Anak keempat berarti kan secara bentar. Itu bar itu kan maksudnya baris tiket kan? Iya baris. Kebetulan celat. Nah, jadi kan kalau lu anak keempat kan pasti lu jarak lu sama orang tua kan jauh kan ya umurnya kan ya. Nah jadi gue dulu pas SMP kan beberapa teman ada yang jauh juga dari umurnya sama orang tua. Jadi beberapa ada yang kebetulan tiba-tiba ada kabar berita duka orang tuanya ada yang meninggal atau apa. Nah gue sampai titik itu baru sadar ternyata doa dari orang tua gue Faiz itu bukan cuma sekedar gue main game menang, gue beli jajan dapat hadiah, bukan. Gue ternyata masih memandang terlalu sempit ke situ. Nah sampai titik iya gue kasih sehat, gue masih bisa hidup, gue masih bisa berpikiran yang tadi bisa ngeramal kalau tahun-tahun ini tahun-tahun animasi dan gimana gue masih bertahan di animasi selama ini gitu kan. Dan gue bener-bener ya itu doa dari orang tua aja tertanam di otak gue. Nah mungkin kalau misal ngomongin referensi kenapa gue sampai bisa berpikir ke sini ya gara-gara kejadian di lingkungan gue yang bener-bener bisa bikin gue gue hidup buat ngebantu tadi. Di samping gue ibaratnya lu dikasih sebuah anugerah ini, anugerah keberuntungan luck ya misalnya ya luck. Nah bisa gue pakai sendiri bisa, tapi kan gue kerasa kalau misal gue sendiri luck, gue sendiri beruntung bisa survive, terus gue ngelihat temen gue sengsara kan juga gimana gitu kan. Jadi lu selamat tapi lu ngelihat sekitar lu hancur itu kan kok gini gitu. Jadi ya begitulah gue mulai muncul prinsip ngebantu dari nama Faiz. Oke, menarik. Jadi kamu mengabulkan doa orang tuamu sungguh anak dan muda memperlebar sayap. Oke. Dan memperlebar doanya. Sungguh anak muda yang mulia.
tepuk tangan. Lanjut. Oke. Kalau kamu mau, kalau gimana ya? Tadi kan aku udah nanya paradigma. Maksudnya paradigma yang buat kamu berpikir sampai sekarang kayak gini. Itu kan dari lingkunganmu dan keluargamu. Kultur apa? Kultur itu apa? Budaya lingkunganmu deh gitu. Nah, kamu ada referensi itu nggak? Maksudnya mungkin kayak apa ya, kalau aku bilang film atau buku atau apa yang perlu banget ditonton biar semua orang bisa berpikiran kayak kamu. Buku atau film ya? Atau animasi atau game juga nggak apa-apa, yang pokoknya yang mengandung cerita. Kalau kamu mau bilang lagu ya, kamu harus dengerin lagu ini gitu. Kamu juga boleh bilang kayak gitu. Apa ya, kalau misal ditanya kayak film apa yang bisa rekomendasiin biar bisa memotivasi, nah itu malah itu kesusahan jawab. Soalnya salah satu tadi kebetulan kan, kalau misalnya di Bodak dia pengen jadi yang keren, Siva dia kecewaan. Nah si Faiz itu dia karakter yang emosional sebenarnya. Jadi ya kalau bisa ditanya, lu kenapa suka Frozen? Ya karena gue lagi seneng-senengnya aja, apa namanya, something cerita fantasi yang ada kekeluargaannya. Oh bisa tanya lagi, kenapa lu suka musik yang slow, yang melo? Ya karena pas suasana hati gue lagi pingin melo. Jadi ditanya sesuatu yang bisa motivasi, dia bakal jawabnya baik lagi ke lingkungan, ke pengalaman. Jadi daripada lu ngikutin cerita orang, lu coba lihat apa yang udah lu lakuin sebelum ini gitu loh. Kayak lu hargai dikit yang udah lu lakuin, jangan bilang gue udah kuliah gak kerasa udah mau lulus. Lu tuh 4 tahun di sini, lu suffering. Lu ngejar-ngejar pengen ngeprint, tiba-tiba mati listrik, pengen ngeprint terus tiba-tiba ada apa. Itu dihargai. Nah, dari itu mungkin kalau misalnya nanyain referensi, yang mending ke situ, dari kehidupan lu sendiri dulu aja. Jangan ngurusin kehidupan orang lain yang mana belum tentu chance-nya sama kayak lu gitu. Oke. Berarti menurutmu kamu lihat dulu ke dalam, baru kamu mutusin kamu mau nonton apa keluar. Oke. Dia mending lebih ke situ. Menarik sih. Aku juga setuju. Kayak aku harus lihat ke dalam dulu, kira-kira yang kurang dari aku apa, terus yang plus dari lu apa gitu kan. Terus kalau misalnya yang kurang dari aku, misalnya aku kurang sabar, aku nonton film yang sabar gitu ya. Kamu tahu? Iya bisa dibilang gitu. Jadi kan yang penting kan kita nggak bisa menilai sesuatu yang benar-benar sama. Misal gue nggak sabaran, jadi gue harus nonton yang karakternya nggak sabaran. Kan kata utamanya kan sabar kan ya. Jadi otomatis tuh nyari karakter yang sabar, tinggal lu balik. Jadi jangan terlalu terpaku di satu sisi. Kalau misal lu kayak terpaku satu sisi nih, entah kan timbulnya kayak misal kata baik kan itu relatif kan ya. Baiknya kita kan yang kayak gini, sedangkan baiknya bagi para kaum perampok, ya mereka ngebantu ngerampok kan. Oke. Ya kan, itu baik kan bagi mereka kan. Nah jadi kan fee-nya bisa dibolak-balik karena kata kuncinya baik tadi. Baik itu relatif. Iya. Gue masih kembali itu. Itu mungkin topik bahasan lain ya kalau misalnya. Iya mungkin. Ini juga jadinya terlalu berat malah kalau bahas. Episode 1 udah berat banget. Lain kali kalau bahas filosofi aku panggil tuh. Kalau mau. Boleh. Kalau mau. Boleh. Menarik sih. Aku juga ngerasa kayak kalau kamu lihat sesuatu yang tegas, yang kayak gimana ya, kokoh gitu, kayak bangunan gitu, dan kamu kagum itu, berarti kamu nggak punya perasaan itu, nggak punya karakter itu, maksudnya nggak tegas dan kokoh gitu. Mungkin ini rada random sih, maksudnya omonganku ini kayaknya bener-bener kayak nggak tahu dari mana datangnya, tapi aku ngerasanya gitu. Mungkin dari buku yang pernah aku baca ada kalimat itu atau apa gitu ya, nggak tahu sih. Tapi aku setuju sih, kayak harus lihat ke dalam diri dulu, baru kamu nentuin tayangan yang cocok sama kamu. Menurut kesatria siapa itu dulu pas mau perang, sebelum kita melawan musuh tuh kita harus tahu kekuatan sama kelemahan kita sendiri kan. Oh iya keren. Tahu kata-kata itu kan ya. Nah jadi ya kurang lebih mungkin gue ngambil paradigma dari situ ya.
Bisa jadi. Iya bisa jadi. Dari situ. Kamu memahami dirimu sendiri baru kamu nyoba Berarti keluar. perbaiki. Oh iya, berarti iya bener sih, kayak OC-mu itu mungkin kayak gambaran teman-temanmu, apa dirimu yang sempurna gitu kan. OC kita enggak kita. Inginnya kita gini gitu. OC kami. Ya OC masing-masing dari kami gitu. Ya kan yang dengerin belum tentu punya OC. Ya, iya. Oke. Ya, kesalahannya. Udah hampir 1 jam nih. Masa? Oh iya bener. Gak kerasa ya. Oke, untuk Jarang. mungkin penutupan atau mungkin nanti dilanjut lagi bisa. Season 2. Aku mau tanya. Apa itu? Ini harus dijawab bercanda ya. Bercanda loh, nggak serius. Gue nangkep itu bercanda itu sebagai serius. Iya. Ya, serah kamu deh. Kamu mau jawab bercanda atau serius? Tapi Oke. kalau bisa harus lucu. Lah itu lucu banget. Oke, pertanyaannya Oke, ini. apa itu? Rencanamu ke depannya apa? Jadi harus bercanda dulu. Oke, jadi kalau misal ditanya kayak ibaratkan cita-cita gitu kan ya. Gue dari kecil ngelihat teman-teman katanya, oh gue pengen ini. Nah, terus ada yang laptop tuh, cita-cita lu apa si A gitu kan ya. Cita-cita aku pengen masuk surga gitu. Udah mati aja sana gitu. Nah, kalau gue kurang lebih mirip kayak gitu. Cuma gue lebih ke cita-cita gue pengen ngelihat teman gue sukses. Kamu pengen lihat temanmu sukses? Walaupun harus diajar duluan. Diajar kok diajar? Kan entah kenapa gue punya prinsip lu bakal berubah kalau misal lu udah bener-bener di titik pengen mati. Oh, keren. Bener kan ya? Kan banyak kita kayak gitu kan, lu bener-bener mau mati tiba-tiba muncul Dragon Ball di belakang lu atau apa gitu. Si lu bener-bener berubah. Nah dari titik itu ya makanya gue diajarnya jangan lu pikir gue bener-bener nampolin anak orang. Gue kurus gini mau ngajar anak orang juga nggak bakal bisa. Oke. Kayak Sisyphus gitu ya. Kamu tahu Sisyphus? Sisyphus temennya siapa dia? Enggak, Sisyphus itu apa ya, kayak kamu pernah dengar raja yang dihukum buat dorong batu seumur hidupnya, dorong batu ke atas? Oh, kayak pernah. Nah itu, jadi kamu waktu jatuh, kamu ya itu kehidupan tuh kayak gitu. Waktu batunya gini ke bawah, kamu dorong lagi ke atas. Nah. Gitu. Sebenarnya apa ya, kayak maknanya lebih dalam lagi sih. Mungkin yang dengerin bisa pakai Google Translate pakai Google Translate bisa. Atau mungkin download subtitle dari hit. Gimana? Tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol sama Faiz, si animator open minded. Kalian udah kepikiran buat project animasi atau udah mulai project animasi tapi bingung mau gimana lagi? Buat yang masih mau ngepoin Faiz atau mau tanya-tanya, boleh follow Instagramnya Faiz di @urakanfaiz dan YouTube channelnya Faiz di Urakan Faiz juga. Buat yang pengen ngasih saran atau mau diskusi, boleh tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah ya.